Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Kembali kita menikmati anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan melayani pada petang hari ini. Kita akan melihat dalam 2 Timotius pasal 4. Saya sudah memulai sebuah seri khotbah menjadi Kristen yang ahli. Dan terakhir ada di ibadah keluarga muda kemarin juga di syuting, mungkin nanti akan ditayangkan di YouTube Kalvari. Bagi yang belum mengikuti bisa ikut 1, 2, 3-nya di YouTube. Kali ini kita akan melihat ayat 6 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di ayat 1 sampai 5, Paulus membekali Timotius yang masih muda untuk ayo kuat, teguh dalam menghadapi segala macam tantangan pelayanan. Jadilah hamba Tuhan yang ahli, yang sanggup menyelesaikan persoalan demi persoalan, yang sanggup menjaga hidup sehingga tidak ada tantangan yang terlalu berat. Ayat kunci yang sangat penting untuk dilihat itu di ayat 5. Supaya seseorang bisa menjadi ahli, Paulus bilang kuasai diri dalam segala hal. Kuasai diri. Saya sudah bahas itu di seri sebelumnya. Kuasai diri artinya mengenal kelemahan, lalu memperbaiki kalau ada kelemahan. Lalu mengenal kelebihan kita pasti punya talenta, punya karunia. Lalu memaksimalkan itu. Kemudian mau dalam proses belajar itu pasti menderita. Karena itu dikatakan ayat 5, sabar menderita. Lalu di bagian B, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Nah, seringkali pesan-pesan Alkitab yang menuntut kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk jadi lebih baik, itu seringkali kesannya sangat-sangat serius. Kesannya sangat-sangat serius dan tidak menyenangkan. Ya, orang kayak di drill oleh militer gitu. Drill militer kalau latihan, kalau saya lihat komandan subadiri begini, iya, semua pasukan siap, maju, bro. Jadi kayak drill militer. Akhirnya ketompi gereja ini suka, memang sih betul bilang kita tentara Kristus, haleluya. Cuma ya ada juga yang desertir, lari terlalu keras, cabut, sun mau jadi tentara, ketong Satpol PP saom, mana baik sudah, tidak mau jadi tentara. Tapi apakah begitu? Saya menemukan satu kata yang penting yang disampaikan oleh Paulus di ayat 7. Dia bilang begini. Ya, ayat 6 itu memang serius. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Woy, Paulus dia tahu dia pun diri, sun lama finish. Tapi perhatikan baik-baik ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Coba dipikir lagi, saya mencoba menggali kata ini. Bukan finishnya yang baik. Bukan finishnya yang baik. Tapi pertandingannya yang baik. Karena saya suka bertanding, saya suka olahraga, dan mungkin ada di antara kita suka bermain. Maukah kita bertanding di satu pertandingan yang kita tidak suka? Victor ini suka sepak bola ya, futsal. Wah, suka main futsal. Pernah ikut pertandingan Victor?
Kalau ditanya suka futsal? Iya. Saya tidak pernah ikut pertandingan futsal karena saya tidak suka futsal. Saya tidak pernah ikut pertandingan voli. Kolawan ini murid-murid sekolah Alkitab sabeta dong main taruh kiri kanan son tahu mau ambil di mana itu bola. Apakah karena saya memang tidak tahu bermain voli? Mungkin, tapi yang lebih penting dari itu saya tidak suka. Tapi Paulus dia pakai kata pertandingan iman yang dia jalani, kehidupan Kristen di mana dia berjuang, yang kita anggap seperti drill militer, kaku, dengar khotbah, harus begini, harus begitu. Oh, jadi kalau kita di gereja keras semua. Bagi Paulus, dia menikmatinya. Bagi Paulus, kehidupan kekristenan itu bukan tuntutan. Bukan berada di bawah todongan, di bawah ancaman. Lu sonde setia, sonde diberkati. Lu sonde ibadah, lalu mati di situ. Kayak dapat todong begini. Mana ada orang mau ada di sebuah pertandingan yang dia tidak suka. Ternyata Paulus menganggap kehidupan kekristenan yang dia jalani adalah sebuah kehidupan yang menyenangkan. Dan dia bilang, pertandingan yang baik. Haleluya. Tujuan dari seri khotbah ini adalah untuk membongkar cara berpikir lama kita yang menganggap hidup sebagai Kristen itu berat, susah, dan tidak menyenangkan. Mana ada orang bisa menjadi ahli di sebuah bidang yang dia tidak senangi? Ya ampun, tidak akan bisa. Makanya banyak orang Kristen tidak orang Kristen yang ahli. Kenapa? Karena waktu dia menjalani kehidupan kekristenannya penuh dengan ketidaksenangan. Itu yang harus dibongkar, saudara-saudara. Kasih keluar itu pikiran-pikiran lama itu. Penindasan. Ketong ikut Tuhan ini bukan ditindas, diberkati. Khususnya ada amin. Ayat yang sering dipakai, pikulah kuk yang kupasang. Tapi kan itu ayat tidak berhenti di situ. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang karena ringan saja. Yang perlu kita lakukan adalah melihat sisi yang lebih cerah daripada perjalanan iman kita. It's a game. Ini sebuah permainan dan pertandingan. Betul itu akan menentukan masuk surga atau sonde, tapi itu menyenangkan. Coba lihat kiri kanan. Ekspresi muka orang-orang yang pergi gereja. Dia ada menikmati kok sonde. Lihat. Itu saya mau gugat itu, saudara. Saya pergi kemana? Ke tempat wisata. Ketemu di pantai mana? Ketemu orang. Ketawa-ketawa. Ketemu di gereja. Saya pengkhotbah masalahnya. Dan saya harus menggugat ekspresi jemaat. Waktu dengar khotbah. Coba lihat, kalau ada kaca, apa kaca coba? Ada apa dengan kita? Kalau itu adalah pertandingan yang baik, saudara-saudara, maka itu harus sesuatu yang happy, yang menyenangkan. Ya, tapi kan kita tidak lagi senang-senang seperti di pantai. Bukan dagingnya yang senang. Mungkin kalau diukur pakai daging, dengar khotbah keras nih, Tuhan Allah, sutar singgung lagi ketong. Oke. Tapi bukankah kesadaran terdalam dari seorang manusia itu bukan dagingnya, bahkan bukan jiwanya, tapi roh. Yang kita dengar selalu bahwa di khotbah-khotbah roh itu di dalam kita. Dialah identitas utama kita, di roh. Kita adalah makhluk roh. Nah, kalau roh kita bersuka cita, jiwa kita terpengaruh, tubuh kita pasti bebas bersuka cita. Haleluya, haleluya. Lalu kita mulai hakimi, itu orang-orang pi kelap malam dong. Cuma dong pun daging sayang, happy junta. Dong pun roh kan sonde, kosong. Saya balas, saya balik, terus ibu karmana. Ada happy kok sonde.
Jangan sampai mereka yang menikmati hiburan dunia lebih happy dari kita. Ya bukan juga berarti di sini pasang lampu disko terus kita disko. Bukan. Kan banyak gereja begitu toh. Dong bawa itu entertainment dari luar, dong taruh masuk di gereja. Akhirnya orang bingung, kata ini pi gereja atau pi kafe. Ada satu gereja anak saya lewat, anak saya berdebat di mobil. Nicole bilang itu gereja. Papa bilang itu gereja. Karena bilang Sunday itu restoran. Itu gereja, itu restoran. Sumpah kalian di belakang. Dia bilang itu gereja tapi model restoran. So enggak, susah amat. Mungkin untuk membawa kesenangan dari luar bawa ke dalam gereja. Enggak perlu. Kenapa tidak perlu? Kalau kita hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat punya perspektif yang benar tentang pertandingan iman. Bahwa ini sesuatu yang menyenangkan. Orang kalau lagi bermain, lagi bertanding kan, ketawa-ketawa, happy, iyalah. Haleluya, haleluya. Sehingga dengan cara pandang begini, Paulus menjadi ahli. Dia harus melewati berbagai macam tantangan. Tantangan dari dalam diri, tantangan dari para tua-tua agama, orang Farisi sesama dia punya masa lalu tantangan dari jemaat Kristen. Orang-orang Yerusalem yang bilang Paulus itu bukan rasul. Itu kalau dia tidak menikmati dia punya kehidupan Kristen, selama dia balik jadi orang Yahudi ulang. Tadi di sini ini ada mau melayani Tuhan Yesus, kok besok main kata-kata begini, nanti balik saja jadi penganiaya. Tapi kan tidak. Kenapa dia mendapat perspektif yang benar bahwa ini pertandingan yang baik? Ada satu perspektif dari perjanjian lama, saudara. Ini cerita yang sudah sangat terkenal tentang Yusuf. Tapi kita lihat, ini contoh perspektif yang benar. Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45. Coba kita lihat ini menarik. Yusuf itu dia mengaku, sudah lihat Kejadian 45. Ayat 1 tuh Yusuf sonde bisa tahan hati lah. Akhirnya dia bilang suruh keluar semua orang di sini. Lalu dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Ayat 3 Yusuf bilang, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Dia pun saudara-saudara yang jual dia, yang lempar dia ke sumur. Langsung takut gemetar. Ayat 45 Kejadian 45 ayat 3 bagian terakhir, mereka takut dan gemetar. Aduh habis katong, habis. Kalau Yusuf punya perspektif yang salah soal jalan hidupnya, dia pun saudara-saudara dia habis. Karena hukum minimal masuk penjara. Ini orang-orang yang lempar dia ke sumur kok, yang jual dia, yang siksa dia, bahkan berniat membunuhnya. Tapi kita lihat perspektif Yusuf, saudara. Ayat 5, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tenang sah. Ini semua ada dalam aturan Tuhan. Tuhan yang suruh beta duluan untuk memelihara kehidupan, luar biasa. Kalau ketong dapat perspektif begini, dapat tantangan, ketong son marah. Ketemu orang yang bikin jengkel, ketong sonde kecewa. Oh, ada maksud Tuhan. Oh, dapat ketemu lu. Oh iya, ada maksud Tuhan untuk karmana beta supaya terpelihara kehidupan. Amin. Haleluya. Kalau perspektifnya salah, ketemu lu, ini Tuhan kasih cobaan apa di betan? Kalau Tuhan tidak bisa singkirkan, beta singkirkan sendiri. Tapi karena perspektifnya benar, akhirnya Yusuf bisa menikmati. Padahal kalau kita mau ingat-ingat pengalaman Yusuf, dapat lempar pi sumur, dapat jual, jadi budak setia. Potifar pu istri bikin karmar, masuk penjara, dilupakan oleh teman-temannya. Dia punya hak protes. Tuhan, ada yang berprotes di TikTok. Tuhan, kalau son becus urus naba ganti. Nanti beta yang ganti di sana. Tuhan, beta hidup begini amel. Ayat 8 bilang begini.
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Game ini, pertandingan ini yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan. Dalam bahasa asli diterjemahkan di bahasa Inggris course itu satu bagian dari pertandingan. Itu ada dalam kendali Tuhan. Sehingga kita itu ditempatkan untuk menikmati permainan, menikmati pertandingan dengan sukacita, apapun yang terjadi. Dengan begitu saudara, Yusuf menjadi ahli, Tuhan yang atur semua. Nah, dia mulai kembangkan dia punya kelebihan. Ya, saya bisa bayangkan di penjara ya, atau di rumah Potifar, dapat kepercayaan sedikit, dia lakukan dengan baik. Dapat kepercayaan tambah, dia lakukan dengan baik. Dia tidak berhenti bekerja untuk menjadi ahli. Tambah lagi kepercayaan sampai firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, sampai kepala penjara, sampai Potifar, sonde urus apa-apa lah. Waktu masuk penjara sama. Saya sudah bisa bayangkan dari kepercayaan kecil, mungkin suruh bapel, suruh basapu, kok apa, habis itu tambah, sampai kepala penjara, sonde urus apa-apa lah. Itu yang disebut Kristen yang ahli, saudara-saudara. Tidak berhenti berkarya. Haleluya, haleluya. Kalau perspektif kita benar, maka kita tidak akan berhenti berkarya. Banyak orang bilang, sudah leh, mau berkarya apa? Mau berbuah apa? Bepung keadaan begini, protes dengan keadaan. Bepung diri cuma begini. Loh, belum tahu bepung rumah situasi. Sudah mendukung, tidak ada support system. Asik. Zaman sekarang tuh anak-anak muda harus ada support system. Nah, kenapa son kerja di situ? Support systemnya kurang bagus. Neo, anak-anak Jaksel dong. Lalu dengan keadaan itu terus kita berhenti, kita diam, keliru. Yusuf memberi contoh yang sebaliknya, terus berkarya sampai pada puncak yang Tuhan sudah tentukan, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Apakah kita sudah memiliki perspektif ini, saudara? Kalau belum, saatnya mengganti cara pandang. Nikmatilah kehidupan kekristenanmu. Lalu di dalam kenikmatan pertandingan iman, jadilah lebih baik dari hari ke hari. Jadilah lebih baik dari hari ke hari. Tambah hari tambah baik. Sebagai apa? Sebagai anak muda yang sementara sekolah, sebagai anak sekolah minggu bahkan, sebagai anak kuliah, sebagai orang yang merintis karir bekerja, sebagai keluarga muda, sebagai orang tua sekalipun, jangan pernah berhenti berkarya. Anggap ini pertandingan yang baik, nikmati permainannya dan mulai terus bertambah-tambah. Ayo, mari kita bergandeng tangan, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Tambah hari, tambah mengerti, tambah hari, tambah ahli. Haleluya. Latihan terus menerus. Jadi kalau kita semua menghadapi persoalan, anggap ini Tuhan suka latihan leh. Siap. Kenapa harus seperti itu? Karena ayat 7 bilang begini, kita kembali ke 2 Timotius pasal 4. Ayat 7 bilang begini. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Kenapa sih kita harus hati-hati dalam menjalani pertandingan, menikmati lalu menjadi ahli? Karena ada garis akhir, sayang. Hidup ini tidak untuk selamanya. Dalam banyak kesempatan, 2 tahunan ini saudara, saya itu banyak merenung soal hidup yang akan berakhir. Lalu orang-orang yang saya kenal kemudian meninggal. Wih. Ngeri tuh. Orang akan mati ya. Mati orang itu. Manusia itu akan habis loh. Ada akhirnya. Boleh lihat kiri kanan, kotanya kapan berakhir? Sonde tega. Tapi itu akan terjadi loh. Andia, hidup tuh. Saya mau kasih contoh, saya olahraga juga agak keras. Tapi kalau
Orang-orang kalau anak-anak saya latih itu, kalau saya bilang mau sparring begitu, pak 1 menit pertama tuh noe-noe, tapi begitu beta bilang 30 detik, tahu tenaga dari mana muncul, 30 detik, cari poin. Ya jangan juga terlalu tegang sih, cuma ada garis akhir. Dan waktu kita mencapai garis akhir, apakah kita masih bisa bilang aku telah memelihara iman? Dia pun kalimat terakhir tuh, aku telah memelihara iman. Insya Allah, semoga. Tapi jangan pakai kata semoga dalam Tuhan, pasti. Nah makanya jadi Kristen yang ahli sudah dari sekarang. Nikmati sudah itu pertandingan iman, terlibat di dalamnya. Karena ayat 8 berkata, kalau orang-orang sudah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingannya yang baik kok, pertandingannya yang baik saudara, pertandingannya yang menyenangkan, cuma cara pandang kita yang keliru. Telah mencapai garis akhir, memelihara iman, ayat 8 katakan, sekarang, Paulus ini pakai kata sekarang padahal dia belum mati, tapi dia sudah yakin, kalau saya selesai, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam pertandingan itu ada aturan, keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Tapi begini Bapak Hakim, ini garis nih kayaknya bepom bola ada. Sonde bisa. Gugat di mana? Di situ pertandingan diputuskan oleh hakim, selesai. Saudara, Tuhan adalah hakim yang adil. Dia sementara melihat kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Bagi kita ada mahkota kebenaran. Asalkan kita sungguh-sungguh memelihara iman. Menjadi Kristen yang ahli, ketika saya menggali banyak bagian di Alkitab untuk khotbah-khotbah ini, pertama-tama emosi saya terkuras. Proses saya belajar itu emosi saya terkuras. Tapi ketika sampai di bagian ini, saya kemudian mencapai satu kelegaan. Ketika membaca bagian ini, saya tarik napas lega, saya bilang, Tuhanku hakim yang adil. Aku tidak perlu, penting. Aku tidak perlu, saudara tidak perlu memusingkan pendapat orang tentang saudara. Berat kalau kita mau mencoba diterima dan berlayak di hadapan semua manusia. Tuntutan orang itu banyak. Katumu Ivan tahu diharap apa dari beta. Katumu Inka tahu diharap apa dari beta. Ketemu kawan-kawan yang lain tahu diharap apa. Lalu saya harus memenuhi semua itu. Pertandingan iman itu jadi tegang. Karena dia mau lihat beta, karena dia mau pandang beta, bagaimana dengan itu, bagaimana dengan ini, tegang. Tapi sebenarnya hanya satu yang harus kita puaskan. Dan itu termasuk dalam permainannya, termasuk dalam pertandingannya. Siapa? Hakim. Karena dialah yang nantinya akan berkata ketika ketemu, berbahagialah wahai hambaku yang setia. Engkau telah setia pada perkara kecil, masuklah kepada kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya, haleluya. Mungkin kita masih bergumul, belum mencapai seperti apa yang dicapai oleh Paulus. Dia sudah sadar penuh, dia sudah mau selesai. Kita masih berjuang panjang. Dan mungkin kita belum sampai kepada situasi Yusuf, di mana dia sudah mencapai posisi yang Tuhan tentukan baginya. Kita masih dalam tahap pencarian. Tapi pesan firman yang saya ulang terus pada malam ini, nikmati pertandingannya. Enjoy. Jadilah orang Kristen yang happy, yang penuh sukacita, yang ketika beribadah penuh bahagia, yang ketika beribadah dapat damai sejahtera. Dengan perspektif itu, kita akan lebih ahli lagi. Makin hari kita bertambah-tambah.
sampai pada garis akhir yang Tuhan tentukan, pastikan saya dan saudara sudah memelihara iman. Dan hakim yang adil itu mengaruniakan kepada kita mahkota kebenaran. Haleluya. Yang mau diberi mahkota, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.